Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surga, semoga kita senantiasa diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Di antara para tokoh yang pernah maupun sedang menjabat sebagai presiden atau pemimpin negara, Mahmud Ahmadinejad dikenal sebagai salah satu yang paling merakyat. Ahmadinejad kerap digambarkan dalam gaya hidupnya yang sangat sederhana, bahkan pernah diberitakan mengenakan jas yang robek. Mahmud Ahmadinejad lahir dengan nama Mahmud Sabarjian pada tanggal 28 Oktober 1956 di desa Aradan, dekat Garmasar, Iran. Dia adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya, Ahmad Sabarjian, adalah seorang pandai besi. Saat keluarganya pindah dari Aradan ke Teheran pada tahun 1957, Ahmad menggantikan nama keluarganya menjadi Ahmadinejad. Ahmadinejad menghabiskan masa kecil dan remajanya di Teheran, kemudian melanjutkan pendidikan tingginya dan mempelajari teknik sipil di Universitas Sains dan Teknologi Iran pada tahun 1976. Sebagai mahasiswa, Ahmadinejad termasuk pemuda yang aktif berorganisasi. Dia bahkan menjadi salah satu penggerak aksi demonstrasi selama berlangsungnya revolusi Iran pada tahun 1978 sampai dengan 1979. Ahmadinejad juga bergabung dengan kelompok milisi bentukan Ayatollah Ruhollah Khomeini, Korps Garda Revolusi Islam Iran. Dia bahkan turut dalam perang Irak-Iran pada tahun 1980 sampai dengan 1988. Setelah menyelesaikan masa tugasnya di kelompok milisi pada tahun 1986, Ahmadinejad melanjutkan pendidikan di Universitas Sains dan Teknologi Iran dan meraih gelar doktor untuk teknik dan perencanaan transportasi. Pada tahun 1989, dia bergabung dengan Universitas Sains dan Teknologi Iran dan menjadi salah satu pengajar di kampus tersebut. Ahmadinejad mulai mengabdi di pemerintahan setelah dia ditunjuk sebagai gubernur di kota Maku dan Koi di provinsi Azerbaijan Barat pada tahun 1993. Dia dipercaya menjadi penasehat di Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi. Ahmadinejad kemudian ditunjuk menjadi gubernur untuk provinsi Ardabil yang baru dibentuk. Dia menjabat hingga tahun 1997 dan setelahnya kembali menjadi pengajar di Universitas Sains dan Teknologi Iran. Ahmadinejad membantu berdirinya Partai Pengembang Islam Iran yang mengedepankan agenda populis dan ingin menyatukan faksi konservatif. Partai itu memenangkan pemilihan Dewan Kota di Teheran pada Februari tahun 2003. Selanjutnya pada bulan Mei, Dewan Kota menunjuk Ahmadinejad untuk melayani sebagai wali kota. Selama menjabat sebagai wali kota Teheran, Ahmadinejad dipuji karena dianggap telah berhasil mengatasi masalah lalu lintas dan menekan harga. Berkat karisma dan keterampilan berpolitiknya, Ahmadinejad dengan cepat meraih banyak dukungan. Sejumlah kebijakan yang diambilnya saat menjadi wali kota diantaranya menutup restoran cepat saji ala barat dan menutup papan reklame dengan referensi barat. Dia juga menganjurkan pemisahan lift untuk laki-laki dan perempuan serta mengubah fungsi pusat budaya sebagai aula sembahyang selama Ramadan. Selain itu, dia memerintahkan para pria pegawai pemerintahan kota untuk memelihara jenggot dan mengenakan kemeja lengan panjang. Pada tahun 2005, Ahmadinejad mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dengan dukungan penuh dari para pemimpin konservatif. Dia melakukan pendekatan yang merakyat dan berjanji untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial di Iran.
serta memberantas korupsi. Ahmadinejad juga menjadi satu-satunya kandidat presiden yang secara terang-terangan menentang peningkatan hubungan Iran dengan Amerika Serikat. Ahmadinejad menempatkan dirinya sebagai calon presiden yang sederhana dan merakyat, sementara pesaingnya mantan presiden Iran dari tahun 1989 hingga tahun 1997, Hashemi Rafsanjani, digambarkan sebagai politisi yang korup. Ahmadinejad akhirnya memenangkan pemilihan dengan hasil telak dan meraih 17 juta suara dari total 27 juta suara. Dia dilantik menjadi presiden pada tanggal 3 Agustus tahun 2005 oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khomeini, sebagai presiden. Ahmadinejad tetap menampilkan dirinya sebagai presiden yang merakyat. Dia ingin terus tinggal di rumahnya sendiri daripada di istana kepresidenan, hingga akhirnya baru bersedia pindah setelah dibujuk oleh para penasehat keamanan. Setelah menempati istana kepresidenan, dia memerintahkan untuk mengeluarkan seluruh perabotan dan karpet mahal yang ada serta menggantinya dengan yang lebih murah. Ahmadinejad juga menolak menggunakan kursi VIP di pesawat kepresidenan dan lebih memilih pesawat kargo. Dia juga menggunakan bahasa sehari-hari dalam pidato dan presentasinya resminya. Meski mendapat dukungan dari banyak pihak, terutama rakyat yang menilai Presiden Ahmadinejad sebagai bagian dari mereka, namun langkah-langkah perubahan itu dikritik oleh para elit politik Iran. Di mata internasional, Presiden Ahmadinejad dikenal atas sikap kerasnya atas hak Iran untuk mengembangkan program nuklirnya yang berdampak pada meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Pada pidatonya di hadapan PBB pada tahun 2005, Ahmadinejad menyatakan keinginan Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir yang diklaimnya bertujuan damai. Pada April 2007, Ahmadinejad mengumumkan bahwa Iran telah memulai untuk produksi bahan bakar nuklir dalam skala industri, yang berujung pada jatuhnya sanksi internasional bulan Maret 2008. Ahmadinejad menjadi presiden pertama Iran yang mengunjungi Irak sejak terjadinya revolusi Iran. Hubungan Teheran di bawah kepresidenan Ahmadinejad dengan Washington menunjukkan peningkatan setelah terpilihnya Barack Obama menjadi presiden Amerika Serikat. Ahmadinejad bahkan menyampaikan ucapan selamat kepada Obama. Di bidang ekonomi, Iran mengalami peningkatan inflasi hingga 10% selama masa pemerintahan pertama Ahmadinejad yang dipicu kebijakan ekonominya, belum lagi adanya sanksi internasional yang membuat sulitnya menarik investasi asing. Situasi ekonomi ini menjadi kritikan dan poin utama menjelang pemilihan presiden Iran di tahun 2009. Meski dalam catatan sejarahnya belum ada presiden Iran yang gagal memenangkan masa jabatan kedua, namun setelah pengamat melihat kebijakan ekonomi dan gaya kepemimpinan Ahmadinejad telah membuat posisinya rentan, banyak pengamat menilai Ahmadinejad akan dapat dikalahkan oleh salah satu penantangnya yang paling kuat adalah Mir Hussein Mousavi yang didukung kelompok moderat Iran. Namun di akhir masa pemungutan suara pada tanggal 12 Juni, Ahmadinejad telah meraih kemenangan langsung pada putaran pertama dengan lebih dari 60% suara. Hasil pemilu itu sempat memicu aksi protes, terutama dari pendukung Mousavi yang menyuarakan adanya hal yang tidak beres dalam pemilihan. Demonstrasi digelar, warga di jalan-jalan. Pemimpin tertinggi Iran yang awalnya mendukung hasil pemilu juga menyerukan agar dilakukan penyelidikan resmi terhadap
terhadap pelaksanaan pemilihan. Meski demikian, pada tanggal 3 Agustus 2009, Ayatollah Ali Khomeini secara resmi menetapkan Ahmadinejad sebagai presiden. Upacara pelantikan tersebut tidak dihadiri sejumlah tokoh politik oposisi seperti mantan presiden Muhammad Khatami dan Akbar Hashemi maupun Mir Hossein Mousavi. Pada tahun 2011 terjadi konfrontasi antara Ahmadinejad dengan pemimpin tertinggi Khomeini yang diduga dipicu pemecatan menteri intelijen yang merupakan sekutu Khomeini. Konflik tersebut berkembang menjadi perebutan dukungan publik antara Ahmadinejad dengan Khomeini. Pada Maret 2012, dia dipanggil Badan Legislatif Iran yang mempertanyakan kebijakan dan perselisihannya dengan pemimpin tertinggi. Pemanggilan presiden yang menjabat oleh Majelis Iran menjadi yang pertama kali terjadi, memicu dugaan akan menurunnya dukungan politik terhadap Ahmadinejad. Menurunnya dukungan terhadap Ahmadinejad juga terjadi dalam pemilihan legislatif hingga akhirnya masa jabatannya usai pada Agustus 2013 dan dia digantikan oleh Hasan Rouhani. Setelah tak lagi menjabat sebagai presiden, Ahmadinejad kembali menempati rumah pribadinya di Narmak pada tahun 2017. Ahmadinejad sempat dikabarkan akan kembali maju dalam pemilihan presiden Iran, namun kemudian didiskualifikasi. Dia dikabarkan telah ditangkap otoritas Iran pada Januari 2018 karena dianggap telah memicu aksi protes dan demonstrasi. Karena pernyataannya, dia diberitakan menjadi tahanan rumah dengan persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khomeini. Sahabat surga, mungkin cukup itu penjelasan dan sejarah singkat Ahmadinejad. Apabila ada kesalahan naskah dan tulisan atau ucapan, mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.